Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ke-10 bulan Ramadan ini kita masih bisa berkumpul dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak yang Ibu sayangi selalu diberikan kesehatan, keselamatan dari Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini tema yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai etika pergaulan remaja. Ya, ini khusus untuk kalian yang beranjak remaja. Tapi sebelumnya kalian harus paham dulu apa itu etika, ya. Etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, ya, yang artinya timbul dari kebiasaan, dan kebiasaan itu biasanya terjadi secara berulang-ulang. Itu arti etika. Nah, kemudian pergaulan. Pergaulan itu hubungannya artinya itu hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain atau perorangan, atau dengan kelompok, ya, seseorang dengan kelompok yang berlangsung cukup lama sehingga terjadi suatu pengaruh. Jadi ya, pergaulan itu akan mengakibatkan pengaruh, ya. Pengaruh itu bisa saja pengaruh negatif dan pengaruh positif, ya. Di sini lingkungan sangat-sangat berpengaruh terhadap pergaulan kita. Bila kita berada di lingkungan yang baik, tentu akhlak dan tindakan kita atau perilaku kita akan baik. Tapi apabila kita tidak bersahabat atau kita bersahabat dengan orang-orang yang kurang baik gitu, pasti kita akan ke bawah, ya. Jadi pergaulan itu akan membawa dampak negatif dan positif untuk kita. Salah satu contohnya gini, dampak negatif untuk kita, ya. Dampak negatifnya dulu. Yang pertama, kalau kita bergaul dengan anak pang, ambil contoh anak pang, ya. Kita bergaul dengan anak pang. Anak pang itu kita sudah tahu sendiri bahwa dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Senangnya diam di jalan, senangnya kumpul-kumpul, dan satu lagi, penampilannya itu, mohon maaf ya, penampilannya itu kurang baik. Seperti cara dia berpakaian. Cara dia berpakaian itu kan menggunakan pakaian yang, maaf, kurang bersih juga, ya. Nah, sedangkan kita seorang muslim itu kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan jasmani kita, ya, rohani kita. Nah, kenapa kita harus menjaga pakaian kita? Karena kita itu selalu sholat, ya. Sedangkan untuk sholat itu kita harus menggunakan pakaian yang bersih. Kalau kita ngelihat anak pang mah, ya, pakaiannya itu aja dan berada di jalan, siapa tahu terkena najis. Nah, itu. Kemudian, ya, anak pang itu biasanya menggunakan tato, ya, menggunakan tato di tubuhnya. Dalam Islam, tato pun dilarang karena kita sholat. Nah, kalau misalkan kita bergaul dengan anak-anak yang seperti itu, bisa jadi kita pun akan terkena imbasnya, atau kita ikut-ikutan memakai tato, dan itu dilarang oleh agama. Nah, tapi kita harus tetap mengenal mereka, atau kita tahu mereka, kita bisa berkomunikasi dengan mereka, tapi jangan terlalu dekat. Kita harus bisa memilah-milih sahabat. Pokoknya gini, kita mau dengan siapapun harus mau temenan atau bersahabat, tapi kita pun harus bisa memilah-milihnya untuk kebaikan kita sendiri. Terus dampak positif untuk kita, ya, dampak positif untuk kita. Kalau kita berada di pergaulan yang baik, kita misalkan bergaul dengan anak-anak majelis taklim di masjid ini, misalkan kita akan terbawa positifnya. Kita akan lebih rajin ngaji, misalkan, ya. Terus kita akan paham ilmu agama yang lebih. Terus kalau lingkungan kita baik juga,
atau kita berteman dengan anak-anak yang memiliki akhlak baik terhadap gurunya, orang tuanya, insya Allah kita pun akan mengikuti itu ya. Yang jelas begini, kalian berteman dengan siapa saja boleh, asal harus bisa memilah-milih mana yang negatifnya, mana yang positifnya, dan membawa kebaikan untuk kita ya. Kita harus berperilaku baik. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah minggu depan ada beberapa tema yang Ibu sampaikan juga. Dan semoga bermanfaat yang untuk hari ini ya. Untuk kalian, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, jaga kesehatan untuk kalian yang ada di rumah. Kalau misalkan mau keluar, selalu menggunakan masker, jaga jarak dengan orang sekitar agar tidak terkena virus corona. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.